Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6. Di sini kami akan menjelaskan tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah. Namun sebelum itu izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Zahara Adiliasani dengan NPM 062250412667 selaku Ketua Kelompok 6. Perkenalkan, nama saya Intan Fitri Elita dengan NPM 062240562756 selaku anggota kelompok. Saya Siva Syabila Wijaya dengan NPM 062240512668 sebagai anggota kelompok. Apa itu perimbangan keuangan pusat dan daerah? Perimbangan keuangan antara pemerintah dan pemerintahan daerah merupakan subsistem keuangan negara sebagai konsekuensi pembagian tugas antara pemerintah dan pemerintahan daerah. Perimbangan keuangan antara pemerintah dan pemerintahan daerah mencakup pembagian keuangan antara pemerintah dan pemerintahan daerah secara proporsional, demokratis, adil, dan transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah. Pada hakikatnya pemerintah memiliki 3 fungsi utama, yaitu 1. Fungsi distribusi, 2. Fungsi stabilisasi, dan 3. Fungsi alokasi. Dari manakah sumber-sumber pendanaan pelaksanaan pemerintahan daerah? Sumber-sumber pendanaan pelaksanaan pemerintahan daerah terdiri atas: pertama, pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi. Kedua, dana perimbangan. Dana perimbangan merupakan pendanaan daerah yang bersumber dari APBN yang terdiri atas: 1. Dana bagi hasil, 2. Dana alokasi umum, dan 3. Dana alokasi khusus. Dana perimbangan selain dimaksudkan untuk membantu daerah dalam mendanai kewenangannya, juga bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pinjaman daerah dan lain-lain pendapatan yang sah. Ketiga, lain-lain pendapatan yang sah. Dalam lain-lain pendapatan selain hibah, Undang-Undang 3 Maret tahun 2004 juga mengatur pemberian dana darurat kepada daerah karena bencana nasional dan atau peristiwa luar biasa yang tidak dapat ditanggulangi dengan dana APBD. Keempat, pinjaman daerah. Pinjaman daerah merupakan salah satu sumber pembiayaan yang bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Pokok-pokok muatan Undang-Undang 3 Maret tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah adalah sebagai berikut. Pertama, penegasan prinsip-prinsip dasar perimbangan keuangan pemerintah dan pemerintahan daerah sesuai asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Kedua, penambahan jenis dana bagi hasil dari sektor pertambangan panas bumi, pajak penghasilan PPH pasal 25/29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri, dan PPK pasal 21. Ketiga, pengelompokan dana reboisasi yang semula termasuk dalam komponen dana alokasi khusus menjadi dana bagi hasil. Keempat, penyempurnaan prinsip pengalokasian dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. Kelima, penegasan pengaturan sistem informasi keuangan daerah serta mengatur pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan. Keenam, prinsip akuntabilitas dan responsibilitas dalam Undang-Undang 3 Maret tahun 2004 dipertegas dengan pemberian sanksi. Prinsip kebijakan perimbangan keuangan. Perimbangan keuangan antara pemerintah dan pemerintahan daerah merupakan suatu sistem yang menyeluruh dalam rangka pendanaan penyelenggaraan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Perimbangan keuangan dilaksanakan sejalan dengan pembagian kewenangan antara pemerintah dan pemerintahan daerah. Dalam prinsip kebijakan perimbangan keuangan, pendapatan asli daerah bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Kemudian dana perimbangan bertujuan mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah dan pemerintahan daerah dan antar pemerintah daerah. Lain-lain pendapatan bertujuan memberi peluang kepada daerah untuk memperoleh pendapatan selain pendapatan di atas.
Pinjaman daerah bertujuan memperoleh sumber pembiayaan dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Dasar pendanaan pemerintahan daerah. Ada 3 penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, yaitu: pertama, penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi didanai APBD. Kedua, penyelenggaraan urusan pemerintah yang dilaksanakan oleh gubernur dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi didanai APBN. Ketiga, penyelenggaraan urusan pemerintah yang dilaksanakan oleh gubernur dalam rangka tugas pembantuan didanai APBN. Sekian video animasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.